Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada hari ini kami masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kami dapat menyelesaikan tugas kelompok kami dengan tepat waktu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 SIB yang beranggotakan Fakmul Amal, Agnes Tia, Ananda Putra, Abdillah Nurido, dan Jarmianto Kurnia Pasangki. Sujarmianto akan melanjutkan rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana membuat IRD pada database kursus. Yang kedua, bagaimana menentukan derajat koordinalitas yang terjadi dalam IRD kursus tersebut. Tujuan pembuatan IRD. IRD digunakan untuk menyusun struktur data pada database kursus dan hubungan antar data, dan untuk menggambarkannya digunakan notasi, simbol, bagan, dan lain sebagainya. Pengertian basis data dan pengertian IRD. Sistem basis data adalah sistem terkomputerisasi yang tujuan utamanya adalah memelihara data yang sudah diolah atau informasi dan membuat informasi tersedia saat dibutuhkan. Intinya, adalah basis data merupakan media untuk menyimpan data agar dapat diakses dengan mudah dan cepat. Entity relationship atau IRD adalah diagram hubungan entitas yang menunjukkan hubungan kumpulan entitas yang disimpan dalam database. Entitas dalam konteks ini adalah objek komponen data. Saya Ananda Putra akan melanjutkan, yaitu dari atribut kami menggunakan oval, entitas menggunakan persegi panjang, relationship menggunakan belah ketupat. Lalu jalannya adalah one to many dan many to one. Ini adalah gambar IRD studi kasus kami, yaitu kursus. Studi kasus kursus. Pada saat seorang siswa mendaftar di suatu kursus, kita sebut saja kursus WES. Maka dicatatlah ID siswa, nama siswa, paket belajar, dan juga nomor HP. Semua data siswa tersebut dimasukkan ke dalam database kursus WES. Untuk mata pelajaran yang terdapat di kursus tersebut juga cukup banyak, sehingga tiap mata pelajaran memiliki kode mata pelajaran, nama mata pelajaran, nama tentor yang mengajar untuk setiap mata pelajaran, dan juga jadwal mata pelajaran. Sedangkan untuk tentor data yang disimpan akan terdiri dari ID tentor, nama tentor, dan juga nama mata pelajaran yang dibawakan. Begitu juga untuk data administrasi yang mana ini berhubungan dengan transaksi yang dilakukan oleh setiap siswa untuk membayar biaya kursus. Untuk membayar biaya kursus mereka, data yang disimpan berupa nomor pembayaran, tanggal pembayaran, dan juga jumlah yang dibayarkan. Lalu proses pembuatan IRD. Yang pertama, menentukan entitas yang mana pada IRD khusus kami menentukan apa yang akan menjadi entitas kuat dan lemah yang sesuai dengan database kursus tersebut, yang mana entitas menjadi suatu subjudul pada tiap tabel database, seperti gambar di sebelah kanan ini. Lalu yang kedua, pada IRD ini tahap kedua yang kami lakukan adalah menentukan relasi dan menentukan hubungan antar pasangan entitas menggunakan matriks relasi. Saya Famul Amal akan melanjutkan. Proses pembuatan IRD. 3. Setelah menentukan entitas dan relasinya, kami kemudian menggambar IRD sementara entitas digambar dengan kotak dan relasi digambar dengan garis. Isi kardinalitas menentukan jumlah kejadian satu entitas atau sebuah kejadian pada entitas yang berhubungan. 5. Kemudian menentukan kunci utama atau primary key, yang mana atribut ini hanya akan mengidentifikasi satu dan hanya satu kejadian masing-masing pada suatu entitas. 6. Menggambar IRD berdasarkan kunci masing-masing primary key dan relasi lain pada masing-masing entitas. 7. Menentukan atribut dan menentukan field-field yang diperlukan sistem. 8. Pemetaan atau atribut memasangkan atribut dengan entitas yang sesuai. 9. Menggambarkan IRD dengan atribut atau mengatur IRD dari langkah 6 dengan menambahkan entitas dan relasi yang ditemukan pada langkah 8. 10. Memeriksa kembali hasil apakah IRD sudah menggambarkan sistem yang akan dibangun dan menentukan entity yang diperlukan. 11. Sebagai tambahan, kami juga menentukan apa yang menjadi entitas lemah untuk IRD ini. 12. Dan juga menentukan spesialisasi dan generalisasi untuk entitas tentor. Proses bisnis IRD. Proses bisnis IRD terjadi yaitu pertama pada entitas mata pelajaran, dapat dilihat terjadi hubungan yang mana disebut dengan relasi.
relasi antar mata pelajaran dengan siswa, yaitu relasi dipilih. Dengan maksud entitas mata pelajaran dipilih oleh entitas siswa yang terdaftar datanya di kursus tersebut. Dan kardinalitas yang terjadi di antara keduanya, yaitu many to one atau one to many. Sebagaimana dapat dilihat bahwa banyak mata pelajaran dipilih oleh satu siswa, atau satu siswa dapat memilih banyak mata pelajaran. Proses bisnis yang selanjutnya yaitu hubungan relasi antara entitas mata pelajaran dengan entitas tentor, di mana relasi yang terjadi di antara keduanya adalah relasi mengajar. Dengan maksud bahwa mata pelajaran diajar oleh tentor dan kardinalitas yang dapat disimpulkan adalah setiap tentor hanya mengajar satu mata pelajaran atau setiap mata pelajaran hanya diajarkan oleh satu tentor sehingga kardinalitas dilihat dalam one to one. Baik, kemudian saya Bila Nurido akan melanjutkan. Kemudian proses bisnis ERD. Proses bisnis yang ketiga yaitu terjadi antara entitas siswa dengan entitas administrasi yang mana terbentuknya relasi membayar. Pada relasi ini terjadilah hubungan atau derajat kardinalitas many to one dengan kesimpulan bahwa banyak siswa yang melakukan pembayaran di satu administrasi atau one to many. Satu administrasi merupakan tempat pembayaran untuk banyak siswa. Kemudian proses keempat atau yang terakhir yaitu terbentuknya relasi menggaji antara administrasi dengan entitas tentor. Dengan hubungan kardinalitas one to many, yaitu satu administrasi menggaji banyak tentor, ataupun many to one, yaitu banyak tentor digaji oleh satu administrasi. Ada pula terjadinya relasi menyukai antara entitas siswa dengan entitas hobi. Sebenarnya ini merupakan entitas tambahan, karena hobi hanya merupakan entitas lemah, atau hanya sebagai tambahan untuk entitas siswa. Kardinalitas pada ERD. Relationship mempunyai 3 tipe kardinalitas yang mana tiap tipe menunjukkan jumlah record dari tiap tabel yang direlasikan ke record pada tabel lain. Pada umumnya terdapat 3 kardinalitas, tetapi pada ERD studi kasus yang kami bahas kali ini hanya terdapat 2 tipe. Yang pertama hubungan one-to-one atau one-to-one relationship. Hubungan antara file pertama dan file kedua berbanding 1. Dalam hubungan ini, tiap record dalam tabel A hanya memiliki satu record yang cocok dalam tabel B. Tiap record dalam tabel B hanya memiliki satu record dalam tabel A. Logika penalaran matematika dari one-to-one relationship adalah pemetaan dengan perkawanan satu-satu atau sering disebut korespondensi satu-satu. Kemudian hubungan satu ke banyak atau one-to-many relationship. Hubungan antara file pertama dengan file kedua adalah satu berbanding banyak. Dalam hubungan ini, tiap record dalam tabel A memiliki beberapa record yang cocok dalam tabel B. Logika penalaran bermatematika dari one-to-many relationship adalah perkawanan satu ke banyak. Kesimpulan dari kelompok kami, sesuai dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kita tidak akan lepas dari pengaruhnya. Berdasarkan pengamatan dan analisa selama pengerjaan dan menentukan entitas, atribut, primary key, bahkan entitas lemah dan juga spesialisasi dan generalisasi, dapat disimpulkan bahwa pembuatan dan penentuan data dalam database sebenarnya cukup luas, sehingga sangat perlu menentukan batasan mana saja yang ingin dipakai sebagai data. Serta tidak lupa juga harus mempertimbangkan mana data yang lebih dipentingkan dahulu sebagai data utama, mana juga data yang hanya menjadi pelengkap data, maupun mana data yang menjadi kode unik untuk setiap data. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.